pisan malih kula emotaken panjenengan sedaya niku insyaallah sedaya nggawa darahe Wali Songo. Tegese jenengan sedaya niku min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jenengan sedaya niku tadak turune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku disyukuri ora digondawir lho. Malah gondawir aku. Nyata niku. Lah sing asli niku pancen ndondeleke. Sing ngetok-ngetokke niku biasane niku malah ora asli, malah terbukti palsu to sakniki. Lah kula yakin nek dzurriyyate Wali Songo niku saged njaga amanah menika. Ora bakal dodolan apa tedak turune Kanjeng Nabi. Tahun-tahun ini menurut banyak kasepuhan itu memang inilah yang dikehendaki Allah, dan ini memang sudah saatnya Gusti Allah menghendaki agar jelas mana yang dzurriyyat Nabi, keturunannya Kanjeng Nabi, mana yang cuma ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Yang kita maksud dengan dzurriyyat Nabi yang asli itu siapa? Ya kita semua. Tedak turune Wali Songo. Dan secara ilmiah memang sudah terbukti bahwa orang Nusantara itu 85% adalah keturunan Wali Songo. Apalagi Pulau Jawa, apalagi Jawa Timur. Jadi kalau ada 1000 orang Nusantara, 850 orang itu pasti keturunan Wali Songo. Entah dari Sunan Ngampel, entah dari Sunan Giri, entah dari Sunan Kalijogo, entah dari Sunan Kudus, entah dari Sunan Gunung Jati, dan seterusnya. Nah ini semua adalah keturunan Rasulullah, dan secara ilmiah sudah terbukti. Kalau dulu itu kan kita hanya husnudzon, oh itu keturunannya Kanjeng Nabi, oh itu bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Zaman dulu ketika ilmu pengetahuan belum maju seperti sekarang. Nah sekarang ini ilmu pengetahuan sudah maju, sudah ada kajian ilmu nasab, sudah ada kajian ilmu DNA, sudah ada kajian ilmu kebudayaan, sudah ada kajian ilmu sejarah. Nah, menurut kajian ilmu nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, dan juga dari Surabaya itu ada Kiai Nur Ihya, kemudian ada Gus Fakih Wiro Hadiningrat, kemudian ada Tubagus Nur Fadil Mogi dari Kesultanan Banten. Itu semua hasilnya menunjukkan bahwa di Indonesia ini yang keturunan Kanjeng Nabi itu yang terbukti hanya Wali Songo, yang lain tidak terbukti. Tuh, yang lain yang ngertilah sing kula maksud niku tidak terbukti. Dan hari ini apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin tidak bisa dibantah bahwa memang hanya keturunan Wali Songo lah yang membawa darah Rasulullah, yang keturunan Rasulullah, yaitu kita semua. Nah yang paling tidak bisa direkayasa dan dibohongi adalah kajian ilmu DNA. Karena kalau kajian ilmu nasab berdasarkan catatan, berdasarkan manuskrip, berdasarkan kitab, mungkin sekali keliru karena yang membuat manusia. Tapi kalau kajian ilmu DNA itu tidak mungkin keliru, karena DNA itu ada di dalam diri setiap orang, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kajian ilmu nasab itu tulisan manusia, mungkin keliru, mungkin benar. Kalau kajian ilmu DNA itu yang mencatat malaikat, jadi nggak mungkin keliru. Kajian ilmu DNA, dzurriyyat Wali Songo juga sudah banyak melakukan tes DNA. Dari 20 orang yang sudah tes DNA, yang sudah keluar hasilnya, dari dzurriyyat Wali Songo, ada yang dzurriyyatnya Sunan Ngampel, ada yang dzurriyyatnya Sunan Giri, ada yang dzurriyyatnya Sunan Gunung Jati, semua terbukti keturunan Kanjeng Nabi. Itu sementara yang ngaku-ngaku itu tidak terbukti, malah terbukti keturunan Yahudi. Nah, ini perlu ditegaskan supaya kita itu ojo rumongso malah sing asli keturunan Kanjeng Nabi malah rumongso dudu, sing palsu malah rumongso iya. Nah itu kan repot itu. Karena qulil haq walau kana murron, sampaikan, katakan yang benar meskipun pahit. Nah awake dhewe manis wong dadi ngerti nek awake dhewe keturunane Kanjeng Nabi. Kemudian kajian ilmu sejarah dan budaya juga hasilnya sama. Hasilnya sama. Kalau secara ilmiah membuktikan bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Berarti kita semua ini keturunan Kanjeng Nabi. Raketang irunge wis pesek. Ya karena Wali Songo itu apa itu supaya bisa menyebarluaskan darahnya Rasulullah itu dengan menikahkan keturunan Wali Songo dengan semua pribumi, dan semua dianjurkan untuk menikah dengan pribumi. Nah kita ini semua kan keturunan Wali Songo campur pribumi. Nah, sebelum Wali Songo datang kan sudah ada
sudah ada kerajaan Majapahit, sudah ada kerajaan Sriwijaya, artinya di Nusantara sudah banyak penghuninya yaitu pribumi, leluhur kita. Kemudian ada Wali Songo, kawin mawin dengan leluhur kita, hasilnya kita ini kadang-kadang irungnya pesek, kadang-kadang mancung. Kadang-kadang fasih maca Quran, kadang-kadang fasih cara Jawa. Nah ini semua menunjukkan bahwa kita itu memang keturunan Wali Songo. Mungkin catatan nasab keluarga jenengan itu mboten enten. Mungkin mboten dicatat. Mungkin jenengan itu ora rumangsa keturunane sapa-sapa. Karena wong Jawa niku pancen kabeh niku do kumul do ndeleke catetan. Nggih, do ndeleke catetan. Kula niku ngertos catetan kula niku nalikane simbah niku ajeng sedo. Jadi bapak sedo riyen, bapak niku mboten cerita. Terus simbah bapak niku ajeng sedo niku tak kandhani dhewe ndek buku nasab tekan Sunan Ngampel. Niku dadi sakjeke niku kula mboten rumangsa. Lah niku rak kebetulan mbah kula niku saderenge sedo pirang-pirang menit niku dawuh ngaten niku. Lah mbah jenengan mungkin mboten sempat dawuh. Bukune mungkin disimpen didelekke. Lah mergo dawuhe simbah kula niku kula terus cerita-cerita kalih dulur-dulur, kalih terah kula. Lah terus sing sepuh-sepuh pancen iya lah gandeng iki wis kebuka ayo wis. Malah terus ditulis diterbitke Bu Nasape ya nih. Saka Bani Abdul Rauf, bapak kula kalih saking Bani Bani Mbah Kiai Khalil niku saking ibu kula terus enten melih Bani saking bapakne ibu kula Bani Mbah Kiai Nuriman Wangi. Niku mangke sing tekan Kanjeng Sultan Agung. Kiai Nur Ihya niku nggih keturunan Sultan Agung padha kali kula mbuh. Bunyai Nur Watu Congol niku nggih keturunan Sultan Agung. Lah kenapa sakniki niku dadi geger gedhe ngaten? Lah sing ngersakake Gusti Allah ngersakake Kanjeng Nabi kok. Dinggo jaga agamane Kanjeng Nabi. Dinggo jaga Nahdlatul Ulama, dinggo jaga Nusantara. Jadi saya ini kan hikmah enten tujuane. Nah, niku Gusti Allah niku nek netepke sijining barang. Sing kula maksud Gusti Allah netepke sijining barang niku kasunyatan. Ngene lho, kauniyah niku lho, kan kenyataan ini lah. Semua kenyataan itu kan kehendak Allah. Itu kalau sudah menetapkan kenyataan seperti ini itu berarti inilah yang paling baik, yang paling berkah. Saatnya kita berubah, Nusantara bangkit, Nahdlatul Ulama bangkit, Nahdlatul Ummah bangkit, Nahdlatul Ulum bangkit. Nah, niku. Dan kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah.